We're so sorry. Just relax. Congratulations, Mrs. Coleman, it's a girl. Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Orphans, yang dimana film ini menceritakan seorang nini-nini psikopat yang memiliki kelainan, yaitu tubuhnya selalu seperti anak kecil gitu. Dan ya, bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan si ibu yang bernama Kate dengan suaminya yang bernama John, yang mereka sudah berada di dalam rumah sakit karena si ibu sedang mengalami hamil besar dan akan melakukan persalinan hari ini. Namun sayangnya, si ibu rupanya mengalami keguguran dan terus kebayang-bayang mengenai kejadian itu, hingga dia harus secara rutin mengkonsumsi obat untuk menenangkannya. Keesokan harinya dia pun menuju dokter psikiater dan membicarakan rencananya untuk mengadopsi seorang anak. Namun dokter sedikit melarangnya mengingat kondisi si ibu yang kejiwaannya sedang tidak baik. Lalu dia pun menjemput anak bungsunya yang bernama Max. Namun terlihat bahwa Max ini memiliki keterbatasan pada telinganya, sehingga dia tidak bisa mendengar. Dan saat di perjalanan pulang, tiba-tiba alhamdulillahnya dia selamat. Sesampainya di rumah, rupanya dia bekerja di bidang musik dan kini dia sedang mencari-cari nada. Namun suara bola yang dimainkan oleh si Max sedikit mengganggunya. Alhasil dia pun keluar dan sedikit marah kepadanya. Namun dia sadar kembali dan meminta maaf kepadanya. Ya, di sini terlihat bahwa si ibu ini kejiwaannya itu lagi agak ambek lah gitu ya, lagi agak tidak baik gitu. Oke, lanjut. Tak lama si ayah pun datang bersama anak pertama yang bernama Daniel, dan terlihat di sini bahwa hubungan mereka sangat harmonis dan romantis gitulah. Saat malam harinya, mereka berdua pun membicarakan mengenai rencananya untuk mengadopsi anak. Si ayah pun mengiyakan rencananya itu. Lalu keesokan harinya mereka berdua pun menuju panti asuhan untuk mencari barangkali ada anak yang bogoh lah gitu ya. Mereka pun bertemu dengan suster Abigail yang dimana dia merupakan seseorang yang merawat mereka. Si ibu melihat barudak di bawah, sementara si ayah berniat berkeliling sembari mencari barudak nu rada bogoh lah gitunya. Hingga akhirnya dia melihat sebuah anak yang sedang melukis. Dia pun mendekatinya dan terlihat bahwa dia sedikit tertarik padanya. Dan budak eta bernama Esther. Dan tak lama datanglah si ibu dan suster Abigail. Mereka pun mengobrol dan terasa sedikit ada ikatan antara mereka. Setelah itu mereka berdua pun berniat untuk mengadopsinya. Lalu suster Abigail pun memberitahu sedikit mengenai kebiasaannya, yaitu selalu menggunakan gelang serta kalung yang dimana dia tidak mau melepasnya. Dan ditambah Esther sebelumnya berasal dari Rusia dan keluarga yang mengadopsinya dahulu telah meninggal seluruhnya akibat kebakaran yang terjadi di rumahnya, dan yang berhasil selamat hanyalah dia. Keesokan harinya mereka pun mengadopsinya dan membawanya pulang. Dan di perjalanan dia sedikit belajar bahasa isyarat karena mengingat si Max ada masalah pada telinganya. Saat sampai, satu rumah pun menyambutnya dengan baik, terkecuali si Daniel. Dan si Daniel merasa aneh karena si Esther mengenakan daster nini-nini. Keesokan harinya benar saja keluarganya seperti menspesialkannya gitu, dan di sini si Daniel semakin geleh padanya. Setelah itu si Daniel pun mengajak teman-temannya ke rumah pohonnya untuk memperlihatkan koleksi majalah dewasa milik. Sementara si Esther semakin dekat dan terus bersama si bungsu, Max.
Saat malam harinya terjadi badai besar, dia pun bersama Max masuk ke kamar orang tuanya dan dia memeluk sang ayah. Masih normal lah ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya saat akan pergi ke sekolah, Esther yang menggunakan daster nini pun sedikit diulah-ulah oleh si ibu. Ulah lah gitunya, tong make eta sama barang kolot gitu. Karena dia sedikit kekeh dan pede, akhirnya si ibu pun membiarkannya. Sesampainya di sekolah, Esther yang sampai pun langsung diolok-olok oleh seorang anak. Namun dia hanya menatap sinis yang membuat jiwa anak tersebut tertampar. Saat di rumah, Daniel yang sedang berlatih menembak menggunakan paintball pun didatangi oleh merpati. Dia pun iseng menembaknya. Namun sayangnya merpati itu justru ngegolepak di sana. Dan datanglah mereka berdua. Disinilah terlihat jiwa psikopat si Esther yang dimana dia langsung memejetkan Eta Japati untuk menghentikan penderitaannya. Aduh. Saat si ibu sedang beberes rumah dan mengambil pakaian kotor, rupanya tanpa sengaja dia menemukan sebuah buku dengan cover Alkitab yang berisi foto bapak-bapak. Tanpa rasa curiga, dia pun kembali menyimpannya. Keesokan harinya kembali saat di sekolah, rupanya si Esther dibully kembali oleh budak itu hingga buku itu ngapung dan berserakan kemana-mana. Saat Esther sedang membereskannya, kalung yang dia gunakan pun disentuh oleh anak tersebut yang menyebabkan Esther berteriak di sana. Sesampainya di rumah, si ibu yang mengajarinya piano pun bertanya mengenai yang terjadi di sekolah tadi. Namun dia tidak memberitahunya karena ibunya itu tidak perlu dibicarakan. Lalu si ibu pun memperlihatkan sedikit isi buku diary miliknya dan menunjukkan foto-foto keluarga ini. Namun saat di halaman Jessica, Esther pun bertanya siapa itu Jessica. Si ibu pun membawanya ke kebun bunga dan menunjukkan bahwa Jessica adalah keluarga yang meninggal saat di rahim kala itu, lalu dibakar dan abunya ditaburkan ke dalam bunga ini dengan maksud selama bunga ini hidup, maka Jessica pun hidup di dalamnya dan itu sangat berarti untuknya. Saat di taman bermain, si ayah pun didatangi oleh tetangganya yang meminta bantuan untuk membetulkan kursi. Si Esther yang mendengarnya pun sedikit risih dibuatnya. Ditambah si Esther yang terus memerhatikan anak yang membulinya sewaktu di sekolah itu. Saat dilihat kembali, tiba-tiba ya Esther menghilang begitu saja yang mengakibatkan anak tersebut sedikit was-was dibuatnya. Dan saat si anak itu akan bermain perosotan, tiba-tiba rupanya si Esther mendorongnya dengan Max yang melihatnya. Saat makan malam, mereka pun berkata bahwa ayahnya yang jatuh tadi berkata bahwa dia mendorongnya atau Esther mendorongnya. Namun Esther langsung menyanggahnya dan berkata mereka hanya bermain. Max pun rupanya menutupi kejadian itu dan berkata bahwa dia tijalike. Namun Daniel, dia yang merasa bahwa si Esther mulai annoying pun ditambah dia selalu diejek oleh teman-temannya, karena Esther pun ngambek dan menolak untuk menganggapnya sebagai adik. Keesokan harinya, si ayah pun mengunci rumah pohon itu sebagai hukuman untuknya hingga dia meminta maaf kepada Esther. Di sisi lain, saat mereka sedang berbelanja, si ibu pun ditelepon oleh Suster Abigail dan langsung bertanya mengenai catatan kesehatannya, yang dimana si Esther ini tidak mau diperiksa, terutama pada dokter gigi gitu. Namun si Esther memata-matai pembicaraan itu dengan memerintahkan si Max untuk mengulangi pembicaraannya. Lalu si ibu pun memberitahukan kejadian saat di taman bermain itu, dan Suster Abigail terlihat seperti janggal di sana. Saat malam harinya, si ibu pun curhat kepada si ayah dan berkata bahwa Esther selalu berbuat baik di depan si ayah dan itu sangat berbeda gitu ketika bersamanya, dan mengungkit semua kesalahan salah satunya saat di taman itu, yang dimana Esther yang mendorongnya. Namun si ayah tidak ambil pusing karena mungkin itu sebuah kecelakaan. Lalu si ibu pun mengungkit mengenai tetangganya saat itu yang dia bilang bahwa si ayah telah menggodanya. Si ayah pun menjelaskannya dan dia menolaknya.
Si ibu yang naik pitam pun kapalang ambek. Alhasil kini hubungan mereka mulai renggang dan bertengkar di sana. Sementara Esther yang mendengarnya pun langsung terlihat berbahagia di sana. Keesokan harinya saat mereka sedang santai-santai, tiba-tiba datanglah Suster Abigail. Lalu mereka bertiga pun ngobrol di sana mengenai si Esther. Suster Abigail pun mengutarakan keanehan pada si Esther yang dimana setiap masalah yang ada Esther selalu ada di sana. Dan yang teraneh adalah kebakaran yang terjadi pada rumah keluarga sebelumnya yang mengadopsinya itu, yaitu kebakaran itu seperti disengaja dan hingga saat ini belum diketahui pelakunya. Namun di sisi lain rupanya si Esther mendengar percakapan itu. Dia pun langsung menemui Max dan berkata bahwa ada orang jahat yang akan membawanya kembali dan dia meminta bantuan padanya. Kembali ke mereka bertiga, si ayah pun di sini terus membela Esther, sedangkan si ibu mulai merasa janggal atas sikap yang dilakukan Esther dan mengajaknya untuk membawa ke dokter psikiater itu. Kembali ke Esther, mereka pun menuju ruang kerja si ayah dan mencari kunci rumah pohon dan dia membawa sebuah palu di sana. Setelah menemukan kuncinya, dia pun terlebih dahulu membuka berangkas milik si ayah dan menemukan sebuah pistol di sana. Dan pada saat yang sama, Suster Abigail pun terlihat akan pulang. Alhasil Esther dan Max pun berlari menuju jembatan yang merupakan jalan yang akan dilaluinya. Lalu saat suster itu mendekat, tiba-tiba anak bangsat itu pun mendorongnya. Suster pun turun dari sana dan lalu Max pun memerintahkannya untuk berhenti menangis dan memindahkan suster itu. Lalu saat suster itu akan kabur, Esther pun menghabisinya menggunakan palu. Setelah menghabisi suster, Esther pun mengajaknya ke rumah pohon dan menyembunyikan barang bukti. Sementara Max hanya memerhatikannya saja sembari ketakutan. Dan dia mengancamnya jika Max melaporkannya, dia akan bernasib sama dengan suster itu. Lalu saat si Daniel sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat Esther dan Max yang turun dari rumah pohon. Dan Esther pun melanjutkan perjalanannya. Scene pun beralih pada saat malam hari. Tiba-tiba Esther sembari mengancamnya menggunakan cutter pun bertanya mengenai apa yang dia lihat. Daniel pun menjawab dia hanya melihat mereka berdua yang turun dari rumah pohon. Lalu Esther pun mengancamnya jika melaporkannya dia akan memotong manuknya. Keesokan harinya saat di psikiater, Esther pun keluar dari sana. Dan kini saatnya membicarakan dengan si ayah dan ibu. Rupanya psikiater itu tidak menemukan keanehan apapun dan justru malah menekan si ibu yang dimana ibu yang menghalangi dia untuk lebih dekat dengan keluarga ini. Dan Esther adalah gadis kecil, pemalu dan tertutup. Sementara di sisi lain Esther sedang mengamuk di toilet dan terlihat jiwa iblisnya.